Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Panjinarendra, NIM 11524000147. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu fenomena politik yang saat ini cukup dekat dengan kehidupan kita, yaitu partisipasi politik generasi muda melalui media sosial. Kenapa saya memilih topik ini? Dikarenakan hampir setiap hari kita membuka media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter. Tanpa kita sadari, kita sering melihat konten yang berkaitan dengan politik, mulai dari berita opini, kampanye, sampai perdebatan antar warganet. Hal itu membuat saya penasaran apakah media sosial benar-benar membuat anak muda lebih peduli terhadap politik, atau justru hanya ikut-ikutan tren saja. Jadi kalau kita lihat contoh yang cukup dekat, misalnya ketika muncul sebuah kebijakan pemerintah yang ramai dibahas di media sosial dalam waktu singkat, TikTok memenuhi video yang menjelaskan isi kebijakan tersebut. Ada kreator yang mendukung, ada juga yang mengkritik. Di kolom komentar pun masyarakat ikut memberikan pendapat mereka. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang diskusi yang sangat aktif. Bahkan banyak orang yang awalnya tidak mengetahui isu tersebut akhirnya ikut mencari informasi karena terus melihat kontennya muncul di beranda mereka. Namun tidak semua konten yang beredar memberikan informasi yang utuh. Ada video yang hanya menampilkan potongan informasi, ada yang menggunakan judul sensasional agar menarik perhatian. Bahkan ada juga yang menyampaikan opini pribadi seolah-olah itu adalah fakta. Akibatnya, masyarakat bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Sebagian orang langsung mempercayai informasi yang pertama kali mereka lihat, sementara yang lain justru mencari sumber lain untuk memastikan kebenarannya. Perbedaan cara menerima informasi inilah yang kemudian memunculkan berbagai pendapat di media sosial. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial memudahkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperoleh informasi politik dengan cepat dan ikut berdiskusi. Tetapi di sisi lain, arus informasi yang sangat cepat juga membuat kita rentan menerima informasi yang belum tentu benar. Karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita tidak cukup hanya menjadi penonton. Kita juga harus menjadi pengguna yang kritis, yaitu dengan membiasakan diri membaca informasi dari beberapa sumber, membandingkan isi beritanya, dan tidak langsung menyebarkan informasi hanya karena sedang viral. Dengan begitu, partisipasi politik yang kita lakukan melalui media sosial tidak hanya aktif tetapi juga bertanggung jawab. Kalau kita lihat sekarang, anak muda memang jauh lebih aktif dibanding beberapa tahun yang lalu. Dulu mungkin banyak menganggap politik itu membosankan dan hanya urusan orang-orang tertentu. Tapi sekarang berbeda. Ketika ada isu yang sedang ramai, misalnya mengenai kebijakan pemerintah, pilkada, atau peristiwa politik lainnya, pasti langsung muncul banyak video yang membahas hal tersebut. Bahkan tidak sedikit konten politik yang masuk ke FYP kita, teman-teman. Karena sering melihat konten seperti itu, akhirnya banyak anak muda yang berkomentar, membagikan pendapat, bahkan ikut berdiskusi dalam perdebatan tersebut. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa media sosial berhasil menjadi ruang baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun di sisi lain muncul juga pertanyaan, apakah semua orang yang ikut berkomentar benar-benar memahami isu yang sedang dibahas, atau mereka hanya ikut karena topiknya itu sedang viral gitu. Nah, disinilah kita bisa melihat fenomena ini menggunakan teori komunikasi politik yang pertama, yaitu teori agenda setting. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi media mampu menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan media sosial yang sekarang, algoritma akan terus menampilkan konten yang sedang ramai dibicarakan. Misalnya, ketika ada satu isu politik yang viral,
kita akan melihat video yang sama berkali-kali dari akun yang berbeda. Lama-kelamaan kita merasa bahwa isu tersebut adalah hal yang paling penting untuk dibahas. Padahal sebenarnya masih banyak isu lain yang juga penting, tetapi tidak muncul di beranda kita. Artinya media sosial secara tidak langsung ikut membentuk perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Selanjutnya, teori kedua yang saya gunakan adalah teori opini publik. Menurut teori ini, opini masyarakat terbentuk dari informasi yang terus mereka terima secara terus-menerus. Semakin sering seseorang menerima informasi yang sama, maka semakin besar kemungkinan informasi tersebut dipercaya. Contohnya ketika kita melihat banyak konten dengan pendapat yang sama mengenai suatu isu politik, kita bisa saja ikut setuju tanpa mencari informasi dari sumber lain. Akibatnya, opini yang terbentuk belum tentu berasal dari pemikiran kita sendiri, tetapi dipengaruhi oleh informasi yang terus muncul di media sosial. Menurut saya, hal ini menjadi tantangan bagi generasi muda sekarang. Dan di satu sisi, media sosial memberikan kesempatan untuk lebih peduli terhadap politik dan berani menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain, kita juga harus lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan sampai kita langsung percaya hanya karena sebuah video memiliki jutaan penonton atau ribuan komentar. Popularitas sebuah konten tidak selalu menunjukkan bahwa informasi tersebut benar. Karena itu, sebelum ikut menyebarkan atau mengomentari suatu isu politik, sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu sumber informasinya. Kita bisa membandingkan dari beberapa media yang kredibel agar tidak mudah terpengaruhi oleh informasi yang menyesatkan. Kalau menurut saya pribadi, meningkatnya partisipasi politik generasi muda adalah hal yang positif. Artinya anak muda sudah mulai peduli terhadap kondisi bangsa dan tidak lagi bersikap apatis terhadap politik. Tetapi partisipasi tersebut harus disertai dengan literasi digital yang baik, atau yang kita harus bisa membedakan mana informasi yang berdasarkan fakta dan mana yang hanya opini atau bahkan hoaks. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partisipasi politik generasi muda. Melalui teori agenda setting, kita dapat memahami bahwa media sosial mampu menentukan isu apa yang menjadi perhatian masyarakat. Sedangkan melalui teori opini publik, kita dapat melihat bagaimana informasi yang terus berulang dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap suatu isu politik. Sebagai generasi muda, kita tentu boleh memiliki pendapat dan ikut berdiskusi mengenai politik. Namun kita juga harus tetap kritis, bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai komunikasi politik di era digital sekarang. Sampai jumpa dan sekian, terima kasih teman-teman.